والملك لا شريك له أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجتهم في الجنة ويرفعون بصرهم والوارم ولونهم وفي الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimul hajja wal umrata lillah, sadaqallahul azim. Yang kami muliakan para alim ulama, para sepuh ini sepuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami banggakan Bapak Junaidi sekeluarga beserta istri, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisiknya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat uangnya. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini bisa berkumpul dalam rangka mendoakan saudara kita Bapak Junaidi yang insya Allah tanggal 10 akan berangkat umrah. Mudah-mudahan umrahnya karena Allah, niatnya karena Allah, niatnya ibadah karena Allah. Mohon doa restu. Barangkali ada kekurangan, kesalahan selama ada di lingkungan, maka acara seperti ini dilakukan untuk sama-sama mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam karibaan, kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah diakui sebagai umatnya, sebagai bukti sampai detik ini, dan insya Allah sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang berangkat umroh atau orang berangkat haji dasarnya iman, niatnya karena Allah, yakin kepada Allah. Hanya Allah tujuan hidup kita, dunia sebagai alat. Semua yang kita lakukan kalau benar niatnya karena Allah, pasti Allah yang balas. Mudah-mudahan yang hadir datang ke tempat ini mendoakan Bapak Junaidi, mendoakan keselamatannya, mendoakan supaya menjadi umrah yang mabrur, mendoakan keluarganya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan sekaligus mohon maaf kalau ada kesalahan selama ini, karena orang yang melakukan umrah adalah orang yang siap untuk melaksanakan ibadah dengan menggunakan baju ihram. Arti baju ihram adalah ketika baju itu dikenakan, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hal yang besar, hal yang kecil pun tidak boleh dilakukan. Contohnya, waktu baju umrah atau baju ihram yang digunakan sudah dipakai bajunya, itu tidak boleh berbuat ropas, wala ropasa, wala pusuka, wala jidal. Tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyabut rumput aja nggak boleh,
Nyabut rumput nggak boleh. Jangan rumput tetangga, jangan rumput yang tumbuh di tanah. Rumputnya sendiri nggak boleh dicabut, kena dam dia. Kalau sudah pakai baju ihram. Arti baju ihram adalah baju yang ketika dipakai haram dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang jelas haram, ya. Yang makruh saja ketika pakai baju ihram itu nggak boleh dilakukan. Utuh dia pakai bahannya saja seperti mayat hidup, nggak pakai daleman itu. Ya baju Nedia jangan iseng-iseng pakai baju ihram pakai daleman, kelihatan nyeplak, nggak sah umrohnya. Ini perlu diingetin dari awal nih, jangan sampai nanti lupa udah pakai baju ihram tanah dalamnya pindah keluar. Jangan kayak Batman. Batman itu bego, tanah dalam taruh luar. Jangan diikutin itu ala-ala Yahudi, ala Amerika, jangan diikutin. Orang umroh itu orang yang siap hatinya suci, bersih, nggak ada lagi iri sama tetangga, nggak ada iri, nggak ada dengki sama tetangga, apalagi sama bini. Bohong sama bini kelihatan itu nanti, jeding mulutnya. Coba aja kalau nggak percaya, kalau udah nginjak tanah haram. Makanya mumpung sekarang belum berangkat, puas-puasin tuh bini, ya, bukan puas-puasin semuanya, ya. Yang selama ini tumpahin, mungkin pernah salah, mungkin pernah bohong, mungkin pernah sebel, mungkin kena kesel. Ya namanya bini tiap hari. Dosa yang paling dekat itu dosa yang tiap hari. Sama tetangga sering, makanya nggak jauh-jauh ngundangnya tetangga. Karena yang dekat dengan dosa itu yang tiap hari ketemu. Salah satunya bininya. Tidur ketemu dia, makan ketemu dia, mandi ketemu dia. Kadang-kadang mulutnya nggak ngomong, hatinya yang sebel. Kadang-kadang kan begitu. Orang baru melek kasih kopi kek, dia udah ngoceh. Ini harus diperbaiki, ya, sebelum berangkat umroh. Karena ini syarat, nggak boleh sembarangan. Makanya disebut walimatus safar. Walimah artinya bukan pesta dalam hal ini. Pengertiannya membuka pengertian kepada tetangga, membuka izin kepada seandai tolan agar mendapatkan kerestuan atau doa atau ridho. Karena salah satunya memperlancar jalannya orang berangkat haji adalah doanya keluarga, doanya para tetangga, ridhonya keluarga, ridhonya tetangga. Bahkan ini menjadi tolak ukur semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya rukun Islam adalah melangkah menuju Mekah, menuju Madinah, menuju jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti milahnya Ibrahim. Makanya wa atimul hajja wal umrata lillah. Lakukan, niatkan haji dan umrah itu karena Allah. Kita ngadain begini karena Allah. Mudah-mudahan berkahnya semua kebagian. Yang belum berangkat umrah mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya ketakwaan, ukurannya kekuatan iman. Karena rezeki orang yang dijamin adalah orang yang bertakwa. Mayattaqillah ayaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, yang kuat imannya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia betul ibadahnya, diterima ibadahnya, dijawab doanya, insya Allah diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezekinya mengalir. Mungkin secara materi tidak, mungkin secara materi kurang. Tetapi kalau udah izin Allah, sudah mendapat panggilan langsung dari Allah, sudah mendapatkan giliran dari Allah, dapat dipastikan orang itu berangkat, bisa menginjak tanah suci Mekah, bisa ziarah ke Madinah. Dan inilah cita-cita orang Islam semasa hidupnya sebelum dia meninggal dunia, minimal bisa menginjak tanah suci, bisa menginjak tanah kelahiran Rasul, bisa ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diadain walimatus safar. Tujuannya untuk sama-sama mengajak ibadah kepada Allah, mengajak kembali ke jalan Allah, mengajak untuk sama-sama menyembah Allah, yakin hanya kepada Allah. Allah lah tempat kita meminta, Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat di mana kita semua hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diatur oleh Allah,
Makanya orang yang ikhlas itu kelihatan. Kelihatan. Ngerti ikhlas, Pak? Ikhlas itu sama-sama enak. Yang datang enak, yang izin mau berangkat enak. Sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan yang belum berangkat bisa berangkat. Mudah-mudahan ditambah rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kurang juga, insya Allah tanpa duit pun bisa diberangkatkan. Inilah kalau Allah sudah gerakkan hati orang, sudah layak dia berangkat haji, sudah layak dia berangkat umrah, insya Allah dengan izin Allah dimudahkan jalannya menuju Allah, menuju rumahnya Allah, menuju tempat di mana Allah, tempat yang paling mulia di dunia ini hanya dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Kebanggaan Mekah dan Madinah adalah milah Ibrahim, tempat lahiran Muhammad SAW, dan tempat wafatnya, dikuburnya di Madinah. Ini kebanggaan buat umat Islam, karena umat Islam wajib bangganya untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah puncaknya rukun Islam yang menjadi cita-cita umat Islam seluruh dunia. Jangankan yang kaya, yang miskin punya keinginan besar untuk bisa menginjak tanah Mekah, untuk bisa menziarah ke Rasulullah ke Madinah. Dan ini sebuah kebanggaan di hadapan Allah. Orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berangkat ke Mekah dan ke Madinah adalah orang-orang yang disebut dengan Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah. Tamu orang mau berangkat umrah saja dimuliakan. Orang yang masuk ke masjid dimuliakan karena itu tamu Allah. Lebih-lebih orang yang menginjak tanah Mekah yang disebut dengan Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah, kemuliaan hamba-hamba Allah yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Ini loh hambaku yang betul-betul hamba Allah, Abdullah. Mereka yang betul-betul dipanggil dengan panggilan Allah yang suci, panggilan ruhnya yang suci, panggilan orang-orang yang beriman. Yang disentuh adalah imannya, hatinya, keyakinannya. Kalau dia benar yakin, dapat dipastikan orang tersebut akan bisa melaksanakan umrah, akan bisa melaksanakan ziarah ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi yang masih ada kekuatan niat, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa berangkat umrah, dan mudah-mudahan bisa berangkat haji. Haji itu gelar, Pak, artinya pengunjung. Jadi orang yang sudah mengunjungi Mekah, orang yang berkunjung ke Madinah, itu gelarnya haji. Makanya haji artinya pengunjung, visitor kalau bahasa kerennya, ya, pelancong, musafir. Tapi musafirnya bukan musafir yang di jalanan, tetapi musafir menuju Baitullah. Makanya disebut walimatul safar, orang yang siap berangkat menuju ridha Allah, asal niatnya karena Allah. Inna sholati, sholatnya mudah-mudahan dilakukan betul karena Allah. Wa nusuki, ya, kehidupan semua aktivitasnya, ya, keinginannya, ucapannya, perilakunya, tindak tanduknya, niatnya, itu semua karena Allah. Wa mahyaya wa mamati, pasrah hidupnya, yakin hidupnya dan matinya tetap dalam beragama Islam, tetap hanya mengharapkan balasan dari Allah. Lillahi Rabbil Alamin, karena kita semua adalah milik Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kemuliaan bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena harta, tetapi kemuliaan di mata Allah adalah kekuatan iman dan takwa kepadanya. Nur Allah akan terus berada di orang-orang yang tetap yakin kepada Allah. Nurnya Allah dan nurnya Muhammad tetap ada berada di tempat orang-orang yang betul dengan keimanan. Orang yang tidak ragu imannya kepada Allah, orang yang tidak geser pun sedikit pun, walaupun ujiannya, cobaannya berat dalam kehidupan ini. Bagi umat Islam perlu dipegang menjadi kekuatan bahwa hidup ini adalah di dunia laibun walahun, hanya sementara, hanya panggung sandiwara. Silakan berperan sebagai apapun, tetapi ingat, umat Islam punya keyakinan
siapapun manusianya, walaupun dia orang miskin, walaupun dia tidak punya jabatan, tetapi kalau dia hatinya beriman kepada Allah, kekuatan takwanya hanya kepada Allah, maka insya Allah inilah yang dimaksud Allah melihat hatinya, Allah melihat keyakinannya, Allah melihat ketakwaannya. Bukan karena tampangnya Nabi dipuji, tapi Nabi dipuji karena ibadahnya, Nabi dipuji karena akhlaknya, Nabi dipuji karena perjuangannya betul-betul karena Allah. Dan janji Allah itu pasti, innaka la tukhliful mi'ad walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik, akhirat lebih utama, karena dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Jadi jangan lihat Pak Junaidi udah mah hitam ya, tapi tetap hitam mah di mana-mana manis. Kopi hitam manis ya, hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang nyari. Orang nggak perlu ganteng-ganteng, banyak ganteng sampai sekarang. Jeremy Thomas, apa namanya, Thomas Jordi nggak kawin-kawin, ganteng itu ya, nggak kawin-kawin juga ganteng. Tapi Bang Junaidi coba lihat, alhamdulillah malam ini dia bisa berangkat haji, dia berangkat umroh. Ini menunjukkan bahwa Allah lebih menyayangi, Allah lebih mencintai dibanding yang lain yang kelihatan kayak ustadz beneran ya. Ada ustadz-ustadzan juga. Jadi orang itu jangan dilihat dari tampangnya, Pak. Jangan cuma dilihat dari profesinya. Sekalipun dia pemulung, kalau Allah mau muliakan, mulia dia. Kalau Allah mau banggakan, bangga dia. Kalau Allah mau angkat derajatnya, diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bang Junaidi doain nih tetangga nih semua yang hadir nih. Mudah-mudahan dia menjadi imam yang benar. Contoh, dia bisa berangkat umroh. Itu buat contoh. Orang berangkat umroh, cirinya diterima umrohnya setelah dia tawaf, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian dia selesai tahallul, maka sempurnalah umrohnya. Itu dalam segi ibadah. Tapi kalau mau dilihat ciri umrohnya yang diterima, pulang dari umroh, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, akhlaknya tambah bagus, ucapannya tambah sopan, bahasa anjing ditinggalin, bahasa monyet ditinggalin, bahasa kebun binatang ditinggalin. Itu cirinya. Subuh paling duluan, sebelum subuh dia udah ke masjid. Ciriin aja itu. Urusan ibadah dia duluan, urusan Islam dia tampil duluan. Itu ciri orang umrohnya diterima. Tapi hati-hati, pulang umroh, pulang dari Mekah, dari Madinah, habis ziarah, gayanya lebih-lebih dari preman kampung. Iya kan, ini kan contoh yang gak diterima, yang ditolak. Bahasa binatangnya masih keluar. Ya, mudah-mudahan baju Junaidi enggak. Kelihatannya sih enggak, orangnya kalem. Insya Allah saya termasuk yang membina di tempat dia bekerja. Kita saling mengingatkan, kita sama-sama belajar, karena nggak ada manusia yang sempurna. Wajibnya kita mengingatkan ketika saudara kita ada kesalahan, ketika ada kekurangan, maka kita saling menutupi. Insya Allah aib kita juga akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, yang ditolak umrohnya begitu pulang umat ya, yang tadinya nyawer masjid sekarang nyawer dangdutan misalnya gitu, misalnya umat namanya begitu. Insya Allah itu nggak diterima ya. Subuhnya kesiangan mulu, hati-hati. Ini buat contoh. Minimal istrinya merasa bangga dan paling bahagia. Boleh tanya ibu-ibu, Bu, seneng nggak kalau yang namanya suaminya bisa ibadah, bisa baca Quran, rajin zikir, rajin baca salawat? Insya Allah bini mana juga ngomong dalam hatinya mah yes. Kenapa? Pasti senang. Tapi paling sebel ngelihat laki udah nggak sembahyang, udah nggak sholat, udah nggak ibadah, ngasih duitnya aja dikit, kerjaannya pulang malam mulu lo, nggak bawa duit. Ayo, nggak ada bini doain yang kayak begitu mah. Mudah-mudahan berkah rezekinya nggak bakalan. Ya, saya nyampein aja supaya apa? Minimal lewat wasilah acara ini Allah turunkan hidayah, Allah berikan rahmatnya di tempat ini, Allah buka seluas-luasnya ampunan di tempat ini. Karena orang yang duduk di majelis ilmu itu orang-orang yang diampuni dosanya, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan jadi evaluasi.
jadi kaca diri kita, agar kita tetap menjaga diri kita. Orang yang sayang sama dirinya itu ciri orang yang ibadah. Orang yang gak ibadah hakikatnya dia gak sayang sama dirinya. Orang yang gak ibadah udah pasti akan disiksa oleh Allah, akan diazab sama Allah. Jangankan di akhirat, jangankan di kuburan, di dunia pasti diazab sama Allah, pasti disiksa oleh Allah. Terutama ketika sakaratul maut, kan suka ada orang matinya susah. Orang selama hidupnya nggak pernah nginjak masjid, nginjak aja nggak pernah. Masjid yang dekat, apalagi ke Mekah, jauh, pakai duit, duitnya juga banyak, ya kan? Mudah-mudahan ini buat ingatan kita. Tidak ada kebanggaan bagi tamu Allah kecuali hamba-hambanya menuju rumah-rumah Allah. Karena disitulah tempat Allah berikan kesempatan kepada hambanya untuk mengadu segala urusannya, dan Allah pasti menjawabnya. Mudah-mudahan Bang Junaidi ingat nih pesan saya, ya, jangan cuma berangkatnya pakai peci haji, pakai jubah, begitu pulang tanah buntung lagi, ya, pakaiannya juga preman lagi, pakai baju sobek-sobek. Insya Allah cirinya yang diterima itu jauh lebih rapi, jauh lebih sopan, jauh lebih berakhlak, jauh lebih rajin ibadahnya, jauh lebih penyapaannya kepada umat, kepada saudara, kepada tetangga, jauh lebih ramah, akhlaknya jauh lebih hebat. Itu ciri orang yang umrohnya diterima oleh Allah dan benar niatnya karena Allah, bukan cuma bangga-banggaan. Karena pernah saya ceramah, datang satu tempat Walimatus Safar, niatnya kelihatan, semuanya kelihatan. Makanya begitu pulang haji, ya begitu kelakuannya, nggak berubah, malah lebih parah. Makanya disebut haji kumat. Lagi berangkat haji kayak kayak yang beneran, wah Allah pakai nangis, pakai muasabah. Begitu pulang nggak ada nangis-nangisnya, yang ada ya itu subuh kesiangan, duhur ditinggalin, sholat udah enggak. Lu ngapain aja, kamu ngapain jauh-jauh? Mendingan gak usah kalau saya mah, buang-buang duit aja. Seandainya saya yang bayarin juga sebel, saya juga nggak ikhlas kalau kayak begitu. Ya, mudah-mudahan tujuannya untuk bisa diumrohkan, biar nanti ibadahnya tambah meningkat, kerjanya tambah semangat, tanggung jawabnya jelas kepada istri dan anaknya. Karena orang laki itu jihadnya mencari nafkah buat anak istrinya, makin semangat dia ibadahnya, makin semangat nyari duitnya, nggak kendor-kendor lagi. Tadinya dia biasa dibangun sama istrinya kalau subuh, sekarang dia yang bangun istrinya. Itu ciri umrohnya diterima. Kalau masih istrinya dibangunin juga sama istrinya, Pak udah siang, subuh udah jam 6, subuhnya udah jam 6, saking apa itu dibangunin mulu, insya Allah pulang dari umroh mah kagak, insya Allah. Artinya begini, biar dia dengar, istrinya dengar, tangganya dengar. Kenapa? Buat pelajaran. Orang kalau dikasih peringatan harusnya terima kasih. Kenapa? Ini bukti rahmat Allah. Allah sayang sama kita. Allah mengingatkan kita, semua sama-sama ingat. Orang kalau mau dekat syaratnya cuma satu, ingat. Mau tetangga depan mata, kalau nggak ingat, nggak ingat, nggak deket, coba aja. Walaupun dia di Amerika, kalau ingat video call kan dekat, bisa. Sekarang udah canggih. Apalagi sama Allah, kapanpun, dimanapun, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah di mana saja Allah kita berada. Mau dari dalam keadaan siapapun, kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah mulut hati ini nggak pernah basah, ya, nggak pernah kering, harus terus basah mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Dan sebaik-baiknya ketenangan, maka bacalah selawat. Makanya Bang Jun, kalau nggak bisa waktu istirahat santai zikir, udah baca selawat. Selawat di Mekah, selawat Ibrahimiyah, ya. Kalau selawat di Madinah, saran saya selawat yang lain yang bebas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika kita duduk santai di Mekah, itu baca selawatnya. Kalau misalnya di Madinah, bebas selawat apa saja, khusus buat Rasul. Mau selawat Fatihah, mau selawat Kamilah, mau selawat Munjiat dan lain sebagainya, silakan. Mudah-mudahan dikasih keseimbangan, ketenangan. Karena orang tenang itu adalah ciri orang yang mendapat keseimbangan sesuai dengan doanya. Dunianya bahagia, insya Allah akhiratnya bahagia. Kalau mau lihat akhirat, lihat dunianya. Rumah tangganya tenang, rumah tangganya bahagia, rumah tangganya penuh dengan kasih sayang,
penuh dengan ibadah, penuh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu ciri surga sudah ada gambarannya di dunia. Jangan mimpi surga di akhirat, oh saya bakal dapat surga, di dunia aja udah kayak neraka. Pulang dari rumah, anaknya ada yang cacingan, ada yang berak di celana, laki bini berantem lulu, piring pada terbang. Dari mana ngomong surganya? Dunia aja kayak begitu, apalagi bicara surga akhirat. Gambaran dunia ini jelas. Bang Junaidi berangkat, istrinya ikhlas ridho, penuh dengan doa, tiap hari berdoa, pasrah kepada Allah. Ya, semua kembali kepada Allah. Kalau Allah izinkan bisa kembali, insya Allah akan kembali dalam keadaan selamat. Sekalipun Allah berikan sesuatu yang berbeda, takdir Allah berbeda, tetap karena iman kepada Allah, tetap kembali kepada Allah. Jangan pernah khawatir kalau sesuatu itu kita tepatkan kepada Allah, nggak akan pernah rugi. Pasti Allah yang ganti. Kalau berharap sama manusia, yang ada sakit hati. Jangankan sama orang lain, sama saudara kadang sakit hati. Yang sering sakit hati itu sebenarnya tiap hari sama bini. Jujur salah, ya bohong salah. Dapat hasil kasih bini semua, giliran mau ngerokok susah, minta dulu. Kadang-kadang kalau duit di perempuan itu lama pak. Iya, jangan semuanya. Kalau semuanya begitu kita susah. Nah ini mah kasih tahu aja, biar tahu. Yang ngerti aja, ini bukan bohong. Ini diajarin supaya sama-sama pengertian. Yang satu paham, yang satu ngerti. Kalau sudah sama ngerti, insya Allah tenang hidupnya. Berangkatnya juga tenang. Bahkan sampai ditanya, abang nanti berangkat umroh perlu bekal berapa? Ini saya ada simpenan. Ya, mudah-mudahan bisa buat bekal nggak kekurangan. Tapi insya Allah orang yang berangkat haji karena Allah itu gambarannya umroh. Ya, yang berangkat umroh gambarannya. Di dunia udah kelihatan. Kalau orang gampang sodako, gampang ngurusin orang, urusan orang dipermudah, insya Allah rezekinya nggak putus. Kalau orang sering sodako, pasti dibalas, itu bukti. Oh, rezeki itu nggak ketukar. Ya, mudah-mudahan dari rahmatnya Allah malam hari ini yang hadir nih bapak-bapak, kita nggak tahu siapa yang paling ikhlas, insya Allah dia akan berangkat umroh. Bahkan Allah kasih mudah berangkat haji, walaupun haji katanya susah, tapi kalau Allah sudah ngizinin, sudah berikan kesempatan, nggak ada yang susah bagi Allah mah. Tapi inilah berkat izin Allah, berkat rahmat Allah, berkat kudrat iradatnya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya berharaplah hanya kepada Allah. Ya, jangan menghayal tapinya. Buktikan dengan ibadah kepada Allah, buktikan dengan dekat kepada Allah, buktikan bahwa kita adalah hambanya Allah. Kembali kepada Allah, tubu ilallah, taubatan nasuha, taubat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tinggalkan hal-hal yang menyebabkan kita jauh dari Allah, lakukan hal-hal yang kita membuat dekat kepada Allah. Mudah-mudahan hikmah malam hari ini dalam rangka walimatus safar Bang Haji Junaidi, jadi saya panggil udah haji. Orang yang niat umrah walaupun belum berangkat, ya insya Allah gelar hajinya bukan dari saya. Haji itu artinya pengunjung, niat mengunjungi Mekah, niat ke tanah suci, niat untuk mengikuti apa yang menjadi milahnya Rasul, ajaran Rasul, ya ajaran yang hanif, ajaran yang penuh dengan kelemah lembutan, ajaran yang menuju kenikmatan. Alladzina an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat. Ya, orang yang diberi nikmat apa? Orang yang dekat sama Allah, orang yang ibadah kepada Allah, itu orang yang mendapat nikmat. Orang yang jauh dari Allah tidak akan pernah mendapat nikmat. Mudah-mudahan Bang Junaidi selalu berikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya juga selalu berikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya juga menjadi anak yang soleh dan salehah. Kita sama-sama tutup dengan doa. Terima kasih, walaupun saya menyampaikan seperti ini tidak ada maksud lain. Insya Allah semua niat mendoakan, semua niat memaafkan, dan semua mudah-mudahan niat untuk sama-sama menjadi motivasi semangat kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita dijabah dalam rangka mengiringi setiap langkah perjalanan
Bapak Junaidi, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma laka faita bid-du'a wa kafaita bil ijabah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sa'adat ashabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan talibin. Hamdan hamidin, hamdan yuwafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk kama yanbaghi likal ma'al azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima aglika wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala li haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha ya Allah indaka a'lad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna as-sighara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anil batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan nazata minan nar wa atwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghaffar ya alim ya sattar ya rabbul alamin. Allahumma antas salam wa minkas salamu alayka abdus salam ahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatum fiha assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam.